Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya hari ini kita bisa melaksanakan pertemuan yang tertunda kemarin karena ada sesuatu dan lain hal, sehingga saya tidak dapat melaksanakan perkuliahan yang sebenarnya kita jadwalkan pada hari Minggu yang kemarin. Materi hari ini kita akan bahas tentang presentation slide design. Jadi kenapa menggunakan materi presentasi? Jadi ada beberapa hal yang bisa bermanfaat buat teman-teman untuk bagaimana nantinya setidaknya presentasi dari PowerPoint atau slide ini bisa semakin dioptimalkan ketika teman-teman nanti menggunakan PowerPoint ini sebagai media presentasi. Jadi PowerPoint untuk membuat sebuah solusi untuk kebutuhan teman-teman semua, mau bikin desain yang paling kecil berupa misalnya logo, kartu nama, lalu juga untuk membuat sebuah desain kaos dan lain-lain sebagainya. Di PowerPoint atau mau bikin spanduk juga bisa, bikin backdrop juga, kemudian mau bikin cover majalah, bikin buku, atau proposal company, profile, flyer, poster, atau apapun itu, teman-teman silahkan sebutkan apa saja media visualnya, semua bisa dilakukan, dibuat, dibikin dengan menggunakan PowerPoint. Teman-teman yang mungkin sampai hari ini PowerPoint-nya baru sebatas digunakan untuk membuat materi ajar atau bikin presentasi pada perusahaan misalnya, baru digunakan hanya untuk membuat slide presentasi menggunakan PowerPoint. Jadi PowerPoint ini semakin terbuka, bisa banget untuk dioptimalkan. Apalagi kalau saya bilang kita sudah diberikan giveaway, yakni kemampuan meracik atau mendesain menggunakan PowerPoint ataupun aplikasi lainnya. Jadi ada banyak, tidak hanya PowerPoint, ada aplikasi-aplikasi selain PowerPoint. Jadi ada WPS, terus ada LibreOffice. Jadi selain Microsoft Office, ada macam-macam aplikasi-aplikasi yang sifatnya gratis atau terbuka yang bisa kita optimalkan sama seperti PowerPoint, sehingga melalui PowerPoint ini kita bisa menyampaikan apa yang kita tulis, apa yang kita buat, sehingga mempermudah bagi orang-orang sekira terserap memahami apa isi dari PowerPoint-nya. Oke, kita lanjutkan. Ketika slide menjelaskan, jadi karena konten visual Anda terlalu berharga hanya untuk didesain secara asal-asalan. Jadi maksudnya, buatlah materi PowerPoint jangan sekedar asal-asalan, hanya sekedar asal-asalan sehingga membuat orang jenuh dengan isi PowerPoint kita. Kenapa saya kepingin banget mengoptimalkan penggunaan PowerPoint, teman-teman? Penggunaan PowerPoint muncul sesuai dengan tujuan diciptakannya PowerPoint, yaitu menguatkan pesan yang disampaikan oleh pemateri. Namanya juga power itu kan penguat poin, jadi ada poin-poin penguat untuk disampaikan kepada audiens dari kita, dari pemateri, sehingga mempermudah untuk dipahami. Tapi kadang-kadang kita membutuhkan media visual. PowerPoint itu wajib nggak? Sebenarnya PowerPoint itu bisa dikatakan tidak, bisa dikatakan wajib. Misalnya ada pemateri tampil tanpa menggunakan PowerPoint, boleh saja, tidak masalah. Jadi PowerPoint bukan hal yang wajib, yang bisa teman-teman gunakan karena teman-teman bisa menyampaikan sebuah materi yang dengan kekuatan vokal
hanya berupa kekuatan vokal, tapi kadang-kadang kita membutuhkan media visual untuk bagaimana kita bisa menguatkan pesan yang kita sampaikan, dan salah satunya adalah PowerPoint. Tapi PowerPoint bukan one and only media visual yang bisa teman-teman pergunakan. Jadi ada banyak seperti flip chart yang bisa banget untuk dioptimalkan menguatkan pesan secara visual menggunakan tulisan, gambar. Jadi contohnya misalnya seperti iPad, kita kan bisa menggambar dan ditampilkan di iPad yang pernah digunakan ketika dulu saya melihat Metro TV kalau tidak salah, Mario Teguh dulu kalau menggambar, kalau di Metro TV itu kan muncul di screen ada tulisan-tulisan, terus ada di screen muncul, nah itu bisa kita gunakan. Jadi tidak hanya PowerPoint, ini salah satu. Ada juga whiteboard untuk menguatkan pesan, isi pesan yang kita sampaikan kepada audiens. Terus ada sticky note. Sticky note ini juga untuk mengingat juga bisa. Ada juga design thinking, ada juga slide presentasi, dan saat presentasi sekali PowerPoint bukan the one and only. Ada Keynote bawaan dari MacBook, ada juga Google Slide seperti yang saya sampaikan tadi. Terus ada WPS yang web bisa, ada yang Google Slide, terus WPS yang gratis, dan sebagian besar orang memang masih menggunakan slide presentasi menggunakan PowerPoint. Ketika PowerPoint teman-teman pergunakan, maka ada output yang bisa dimunculkan dari kehadiran PowerPoint-nya. Apa outputnya yang akan saya jawab sebentar lagi. So teman-teman, ketika teman-teman melihat gambar di sini saya ada memiliki gambar. Sebentar. Apa yang terlintas di benak teman-teman semua? Jadi ketika teman-teman semua melihat gambar ini, apa yang muncul di benak teman-teman semua? Saya yakin lagi bukan mengendorse sticky, tapi ini adalah sebuah gambar yang bisa saya ambil dari Kaskus ketika mencari sebuah kata-kata. Jadi mencari sebuah desain yang lekat dengan hasil karya anak bangsa. Jadi di sini ada Tiki, terus ada tentara nih di hutan. Kira-kira apa yang muncul di benak teman-teman? Kalau boleh ditulis nanti di kolom komentar. Mungkin ada yang berpikiran desain ini bagus, maksudnya desainnya keren, yang punya ide keren, simple dan kreatif. Kenapa begitu? Jadi di sini kan digambarkan tentara ini tentara sedang berperang di hutan ya teman-teman. Terus ada bagian tikinya ini, tiki. Di sana dituliskan Papua. Di sini ada tulisan Papua ini. Nah, terus kenapa jadi Papua? Jadi apa yang dimunculkan di benak audiens di Papua, di pedalaman Papua, di hutan Papua, kerasa telah itu seperti apa hutannya. Kemudian digambarkan tentara yang kaget, ini ada gambar tentara yang kaget ya. Kenapa kaget loh? Ini orang Tiki bisa nemuin orang tentara ini kaget. Kenapa orang Tiki ini bisa menemukan tentara? Lah kalau orang Tiki bisa nemui, apalagi musuh nih. Jadi ini yang dimunculkan oleh Tiki adalah dimanapun kamu berada, insya Allah kita bisa menemukannya. Jadi itu maksudnya. Jadi dimanapun orang ini berada, maksudnya ini ada paket nih dikirim oleh Tiki, dimanapun orang yang berada akan kita kirimkan gitu maksudnya. Kalau cuma misalnya rumah di ujung desa, kalau hanya rumah di ujung gang terpencil juga, ini orang Tiki akan sampai ini mengantarkan paketannya gitu mungkin. Sehingga itu yang terekam dengan Tiki kemanapun insya Allah nyampe gitu maksudnya. Momen yang disampaikan ke sini adalah desainnya benar-benar berbicara. Jadi desainnya cerdas, pembuat desainnya ini cerdas banget.
tanpa ada kata-kata. Jadi di sini kan tidak ada kata-kata nih. Jadi desain ini cerdas banget. Dia sudah bisa bikin seperti ini tanpa ada kata-kata, hanya menggambarkan sebuah paket, kemudian seorang tentara tanpa ada kata-kata, orang sudah paham nih maksudnya ini pengiriman tiki, ya kan. Nah, kalau teman-teman yang perlu dihadirkan di sini adalah sebuah kontras. Jadi kita kembali lagi. Nah, teman-teman, yang perlu dihadirkan di sini adalah sebuah kontras. Jadi kehadiran kontras akan memudahkan pemahaman, pesan yang disajikan akan mudah dipahami oleh yang melihat atau yang membacanya. Kontras yang dihadirkan ke sini adalah kontras gambar tentara, kemudian jadi di gambar tadi, kemudian ada digambarkan hutan yang terus ada gambar kurir servisnya dari Tiki dengan tangan sama boxnya itu menggambar kertas kadonya juga, pembungkus kertas kadonya atau sampulnya warna coklat. Jadi ada kontrasnya, ada warna coklat, terus ada pesannya tadi sama gambar tentara. Jadi ada warnanya itu seimbang sehingga mudah dibaca pesannya apa, kemudian ada gambar tentaranya tadi. Kebayangkan kalau misalnya kotak itu menggunakan warna hitam, misal gelap ketemu gelap, nggak kelihatan pasti kan paketnya, sama warna kontras gambar tentaranya tadi, walaupun kecil tapi kelihatan banget tuh tadi kertas tikinya, tulisannya box tiki. Saya harap pada akhirnya slide itu semakin berbicara. Ketika slide tanpa kata-kata seperti tadi, atau ada desain tanpa kata-kata seperti tadi, sudah menggambarkan isi pesan yang disampaikan kepada kita. Jadi isinya sudah tersampaikan. Kemudian ketika slide dikombinasikan dengan kata-kata, kehadirannya bisa bersinergi dengan kata-kata yang diucapkan. Jadi ketika slide itu dikombinasikan dengan kata-kata, misalnya slide-nya ada tulisan-tulisan nih seperti ini, yang saya buatnya ada tulisan, tidak hanya gambar tok atau ada tulisan tok, kebayangkan, jadi isinya lebih sedap dipandang gitu maksudnya. Kebanyakan dari kita kan membuat slide itu isinya cuma tulisan-tulisan sehingga membosankan untuk dilihat. Nah, di sini kita akan berbagi bagaimana cara agar slide atau desain itu tidak hanya sekedar tulisan aja. Jadi ada desainnya sedikit lah, dipercantik, kelihatannya lebih eye catching lah, lebih mudah dilihat, mudah enak dipandang gitu. Jadi bukan seperti slide di zaman jahiliyah ya. Maksudnya zaman jahiliyah itu slide yang hanya tulisan-tulisan, semuanya tulisan. Jadi bingung mana tulisan yang inti, mana tulisan pembuka. Itu kan sesuatu yang zaman jahiliyah banget gitu. Mungkin ada ya dari teman-teman, atau saya dulu pernah juga membuat seperti itu. Jadi semuanya hanya berisikan tulisan, sehingga ya ketika audiens melihat tulisan, ya audiensnya menjadi bosan gitu, masa dilihat tulisan semua. Asal teman-teman menampilkan sebuah desain visual itu menggunakan PowerPoint atau sebagainya, maka sekali lagi saya tekankan, gunakan sesuai tujuan diciptakan PowerPoint, yaitu untuk menguatkan pesan yang disampaikan oleh pemateri, bisa melalui gambar atau gambar tanpa teks seperti tadi. Jadi gambar dengan cuma teks bisa dipadu-padatkan, jika itu lebih kuat, kenapa enggak gitu kan. Intinya adalah visualisasi yang kita munculkan, dia mampu semakin berbicara, dia mampu semakin menguatkan pesan yang disampaikan oleh pemateri. Jadi misalnya ada gambar nih, ada gambar terus kita tambahkan tulisan, itu kan lebih enak dilihat, jadi materinya lebih terkesan lebih kuat gitu. Jika slide dimunculkan, orang tambah mumet. Jadi nanti kita ke sini dulu. Jika slide dimunculkan, jika ada desain yang dimunculkan,
orang tambah mumet, orang tambah bingung, berarti ada pesan yang salah. Maksudnya dengan apa yang kita sajikan, entah itu kata-katanya nggak nyambung dengan desainnya, atau desainnya yang memang desainnya ala zaman jahiliyah tadi, yang cuma tulisan doang, backgroundnya cuma putih, tulisannya hitam, ya standar lah. Nah teman-teman, soal di sini kita lanjut. Hal wajib bagi desain, terutama untuk membuat slide. Jadi yang perlu diperhatikan adalah garis tepi. Pernah kan dulu waktu SD tuh, ketika nulis kita disuruh nulis di garis tepi, di ujung garis tepi. Jadi apapun medianya dalam membuat desain itu juga sama, buatlah garis tepi atau grid di kanvasnya. Jadi ketika kita SD tuh, mungkin teman-teman ada pernah guru bahasa Indonesianya tulis di paling pojok kiri, jadi jangan keluar dari garis tepi. Nah itu kan sampai sekarang, sampai ke desain itu juga membuat semakin berguna juga untuk di desain, tidak hanya di sekedar bahasa Indonesia saja. Bagaimana cara membuatnya, kita coba contoh. Sebelum ke desain, ukuran desain, di sini kita masuk ke ukuran sebuah tampilan PowerPoint. Jadi ukuran PowerPoint itu ada yang berupa ukuran kotak 1:1, misalnya untuk profil picture. Ini contohnya nih. Di sini 1:1, misalnya 4x4x4x4 misalnya. Ini ukurannya misalnya 4 cm, atas 4 cm, panjang 4 cm, lebar 4 cm. Jadi semuanya 4 cm, panjang kali lebarnya sama. Ini juga. Jadi bandingannya ukurannya 1:1. Itu misalnya untuk membuat profil picture. Bagaimana cara membuatnya nanti kita akan sama-sama. Terus ada lagi misal kalian mau membuat postingan di media sosial, ada yang bikin full screen di IG misalnya. Di IG itu ada ukurannya 4:5. Misalnya ini punya melukis slide, saya ambil di sini, atau IG story dan FB story yang ukurannya 9:16. Dari mana cara membuatnya? Ya di sini kita akan buat sama-sama nanti. Nah, kita mempraktekkan slide, bagaimana cara membuat slide infografis, atau contoh aja selain infografis. Pertama, buka PPT teman-teman semua. Setelah saya buka tab baru, kita buat slide baru. Sebelum di slide baru, kita pastikan dulu untuk menampilkan penggaris di atasnya dengan cara klik view. Nanti ada ruler, pilih ruler, terus ada grid and guide. Nah, karena di sini saya menyesuaikan, saya pilih grid and guide. Terus layarnya saya kosongkan, blank. Kemudian ini penggarisnya, pembatasnya atau gridnya saya sesuaikan, misalnya di sini 15,8, berarti atasnya 15,8 juga. Nah, di sini di atasnya 7,555. Oh ya, sebelumnya kita masuk ke desain dulu. Kita setup dulu page-nya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, saya mau bikin perbandingan 1:1 untuk feed Instagram. Contohnya misalnya 30 cm per 30 cm. Kalau sudah oke, enhance your feed, pilih aja your feed.
Nah, sudah selesai, baru kita atur untuk gridnya. Ini gridnya disesuaikan. Gridnya misalnya di sini 13 itu ya. Atasnya juga 13.0. Nah, ya. Nah, 13,3. Terus kalau mau menambahkan grid di sampingnya, tinggal klik kontrol, baru di drag atau ditarik. Kita buat lagi 13 berapa tadi ya, 13,3. sama yang tadi juga, klik tombol kontrol, baru di drag 13,3. Oke, sudah jadi gridnya, baru kita bikin gambarnya. Yang pertama, sediakan dulu gambarnya yang ingin kalian masukkan. Misal di sini saya masukkan ada sebuah gambar yang saya dapat di internet. Jadi kalau kalian mencari gambar di internet, pastikan dulu misal kalian punya gambar, pastikan lisensinya apakah itu boleh digunakan atau berbayar, dan itu perlu dicantumkan lisensi. Misalnya ada free itu bisa kalian temukan di, saya salah satunya menemukan gambar itu misalnya di Freepik. Nah, di sini kalian bisa menemukan gambar yang gratis. Misalnya ini ada foto, pilih foto, terus pastikan di sini lisensinya mau yang free atau yang premium. Jadi ada ketentuan untuk free, nanti kalian baca aja lisensinya. Setelah kalian download, kalian baca aja ketentuannya. Kembali, karena saya sudah punya gambar, jadi pastikan kalian punya gambar dulu. Saya cari dulu gambarnya. Di mana ya? Tunggu sebentar. Nah, ini saya sudah punya gambar. Jadi gambar ini bisa kalian buang, bisa menggunakan klik gambarnya, terus set transparent color. Nah, atau kalau mau lebih enaknya, kalian bisa masuk ke websitenya Remove BG, cari aja Remove BG. Nah, di sini Remove BG seperti biasa, klik. Jadi ada banyak aplikasi untuk menghilangkan background di image atau di gambar. Tinggal drag and drop atau kalian upload aja, klik upload. Di sini saya punya sebuah gambar, misalnya ini. Nah, saya punya gambar, terus saya download. Ketika sudah selesai, kita bisa drag and drop ke PowerPoint kita. Atau bisa langsung masukkan di manual, misalnya dari insert, pilih insert, picture, from file. Nah, tinggal kalian pilih aja nanti mau di drag atau di insert manual. Nah, di sini ada gambar. Jadi kalau buat gambar, pastikan jangan keluar dari garis seperti yang sudah saya katakan ketika tadi.
Misalnya kata-katanya kalian sesuaikan di sini. Jadi kita masukkan text box. Wah, pengorem ganti. Oke, kita beri judul dulu. Judulnya jangan remehkan PowerPoint. Oke. Oh, saya besarkan aja. Ganti tulisannya, misalnya pakai Popin. Di sini saya sering menggunakan Popin. Kita besarkan sedikit. Terus kita atur untuk ukurannya. Di sini 48, saya pilih 48. Setelah itu kita tambahkan untuk isinya. Setelah judul ada isinya Oke, kecilkan sedikit. Nah, ini kalau sudah, bisa kita tambahi dekorasi sedikit, tambahkan line. Biasanya saya tambahkan line di bawahnya, jadi sekira lurus. Ini line-nya bisa kalian klik shift, rendam aja, klik shift rendam. Lainnya akan otomatis rata. Bisa juga kalian pakai rectangle-nya diperkecil lagi. Jadi serah kalian mau pilih menggunakan di sini rectangle, atau bisa juga menggunakan line. Kita ratakan dulu. Untuk memblok, kalian klik gambar pertama, objek pertama, klik objek kedua dengan menekan tombol shift, dan klik objek ketiga dengan menekan tombol shift. Setelah itu kita pilih align, kita pilih rata kanan. Setelah sudah, biarkan. Warnanya kita hapus, ganti warna orange. Oke. Kalian warnanya bisa berubah juga untuk dua warna, atau misal mau gradient. Biasanya orange kalau mau gradient,
saya hapus. Nah di sini ada dua warna misalnya. Yang pertama orange, kita pilih orange. Yang kedua orange kekuningan. Ubah lagi gradients tadi. Nah di sini bisa kita ubah sesuaikan dengan selera. Mau ditambahkan efek, ada efek shadow, ada refleksi, ada glow, ada soft edge, 3D format, juga ada 3D format 3D, misalnya seperti ini. Nah, jadi ada banyak, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah sudah, kalau sudah kalian save PowerPoint-nya, bisa save biasa nih di sini, Ctrl S save, terus kalian beri nama, kemudian save. Apabila kalian mau men-save gambar ini aja, karena sudah seperti ini, oh lupa, kita tambahkan dulu rectangle-nya. Terus kita beri warnanya putih, keabu-abuan sedikit. Outline-nya kita kosongkan, kita taruh ke belakang dengan cara send backward. Kalau sudah selesai, PowerPoint ini kita ganti warna. Saya suka biasanya ada two tone-nya, dua warna. Kita beri sini orange. Oke, karena seperti ini aja. Nanti bisa di bawahnya kalian beri icon-icon atau seperti apa, bisa kalian tambahkan di bawahnya. Di pojok-pojok sini misalnya ada logo, misalnya logo perusahaan kalian, bisa tambahkan di pojok sini. Yang penting jangan sampai keluar dari garis batas yang sudah kita buat ini. Ini anggaplah pagarnya, jadi jangan sampai keluar dari pagar maksudnya ini grid yang sudah kita buat ini tadi. Oke, kalau sudah selesai, kita klik salah satu objek, terus pilih semua dengan cara Ctrl A. Kalau sudah, klik kanan, save as picture. Setelah itu kalian pilih folder mana yang kalian ingin taruh. Misal saya ingin membuat di folder picture. Kalau sudah, ganti namanya. Sini ada PNG, JPG, sesuaikan dengan kebutuhan kalian, terus pilih save. Kalau sudah, misal saya taruh di picture, saya save. Kita lihat hasilnya. Ini dia hasil dari PowerPoint yang kita buat tadi. Oke, sudah selesai. Nanti bisa kalian kreasikan sendiri PowerPoint ini seperti apa yang ingin kalian buat, dan kalian sesuaikan juga untuk kebutuhan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.